Ya, oke. Sekarang berhubung direkam ya saya mulai lagi. Nah, sekarang di banyak bidang kita jumpai aplikasi machine learning, aplikasi deep learning, aplikasi artificial intelligence secara umum. Nah, khususnya untuk aplikasi bidang geospasial, nah, kita sebenarnya sudah cukup lama kenal dengan yang namanya ANN, artificial neural network, kita atau bahasa Indonesianya JST atau jaringan saraf tiruan. Kita sudah lama kenal itu, kita sudah lama kenal berbagai metode klasifikasi, kita sudah tahu beberapa metode neural network. Nah, tapi ternyata sekarang malah bidang kita banyak tertinggal karena kita mungkin kurang update itu dengan yang namanya machine learning, artificial intelligence, deep learning. Nah, sehingga saya harap dari pelatihan kita yang hanya 3 hari ini, kita bisa mendapatkan sesuatu dan kalian punya gambaran kira-kira apa sih gunanya kita mempelajari hal-hal seperti ini. Ya, kalau boleh saya sampaikan ke depan nanti ketika kalian lulus itu hal-hal semacam ini akan menjadi normal, akan menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Bahkan sekarang pun sudah seperti itu. Sekarang kita menggunakan Zoom. Kalau kalian lihat di kamera saya, background-nya hilang. Gimana caranya Zoom menghilangkan background-nya? Nah, itu pakai machine learning. Jadi sekarang kita punya banyak aplikasi machine learning, aplikasi deep learning yang ada di sekeliling kita, gitu kan. Dan sayangnya industri dalam hal ini bergeraknya lebih cepat daripada di kampus. Di kampus kita malah seperti tertinggal karena materi kita belum ada yang masuk ke situ. Nah, nanti ketika kalian lulus, hal-hal semacam ini akan menjadi matematika baru. Kalau dulu kita anggap di geodesi, misalnya atau di engineering secara umum, kalau insinyur nggak bisa matematika kayak saya, engineer nggak bisa matematika itu ada yang kurang. Dia harus belajar matematika sebagai basicnya. Kemudian statistika, dia harus belajar statistik sebagai basic. Nah, sekarang untuk ke depan itu nanti akan ada bahasa baru yang harus kalian pahami, yaitu machine learning, kemudian deep learning. Kalian harus paham dasar-dasarnya. Nah, di minggu ini, sorry, suara saya hilang. Di minggu ini saya akan sampaikan tentang beberapa aplikasi dari machine learning, dan nanti kita coba satu contoh praktek ya nanti siang mengenai bagaimana memanfaatkan machine learning untuk aplikasi geospasial. Pertama, saya bahas dulu sedikit konsep dari machine learning, kemudian tentang misalnya bagaimana machine learning itu kemudian ditemukan dan mengapa kita sekarang trending istilahnya machine learning. Kemudian kita akan coba lihat beberapa aplikasi machine learning untuk bidang kita di geospasial. Kemarin di jadwal yang pernah saya sampaikan, sorry, suara saya hilang. Di jadwal yang pernah saya sampaikan, salah satu yang ingin saya bahas adalah kenapa kita di geodesi yang akrab dengan kegiatan lapangan, kita perlu juga belajar tentang machine learning. Karena sekarang bisnis proses untuk aplikasi analisis, kemudian sampai ke akuisisi data, visualisasi, itu sekarang berubah. Jadi ada hal baru gitu yang perlu kita update, bukan hanya FOMO tadi, bukan hanya sekedar merasa ketinggalan zaman, tetapi ini benar-benar sekarang sudah masuk ke bidang kehidupan kita di semua aspek. Sehingga nanti di kurikulum kita yang baru, kurikulum 2021, itu nanti ada satu mata kuliah namanya pemrograman spasial, yang di situ nanti isinya adalah membahas aplikasi machine learning, geospatial data science ya secara umum, untuk semua bidang yang ada di geodesi. Nanti ada surveying, ada hidro, kemudian ada fotogrametri, ada GNSS, GGF, dan tentu saja ada GIG. Di situ nanti banyak kita jumpai aplikasi dari machine learning, deep learning, dan seterusnya. Kemudian kita akan coba bahas secara singkat gitu, tentang algoritma machine learning. Kenapa saya bahas singkat? Karena algoritma machine learning ini sangat banyak sekali, sangat banyak macamnya, dan variasinya juga sangat banyak. Dan tool-nya juga sebenarnya sangat banyak kalau kita mau explore semua. Algoritmanya berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda, hasilnya berbeda, gitu kan. Sehingga kalau mau belajar khusus tentang algoritma masing-masing dari machine learning, itu dari yang 3 besar itu ada
supervised, unsupervised, ada reinforcement learning, kita butuh luangkan waktu khusus. Barangkali nggak cukup 1 semester, ini yang bikin panjang. Jadi kalau kalian lihat kemarin di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kalau kita cari di tutorial di internet, Udemy, kemudian Coursera, dan lain-lain, itu judul-judulnya clickbait, mancing. Belajar machine learning hanya dalam 1 bulan. Nah, itu luar biasa kalau kalian bisa selesaikan benar-benar dalam 1 bulan. Karena ini adalah satu bidang yang cukup padat, cukup besar dan membutuhkan pemahaman matematika yang sangat kuat, khususnya kalau nanti kalian masuk ke deep learning, karena di situ isinya matematika semua. Dan jujur saya lemah di situ. Saya nggak terlalu kuat di matematika, karena biasanya diserahkan ke komputer kalau urusan ngitung. Ya, yang terakhir kita akan coba kenalan dengan satu perangkat yang disebut dengan nama scikit-learn untuk keperluan machine learning. Sebenarnya nanti ada banyak, nanti akan saya sebutkan ada banyak perangkat yang bisa kita pakai untuk keperluan machine learning. Tapi saya sebutkan satu ini karena nanti detail yang lain untuk aplikasi yang lebih mendetail kita akan bahas minggu depan di pembahasan mengenai deep learning insya Allah. Jadi di bagian deep learning itu kita akan banyak menggunakan tool-tool yang lebih spesifik untuk keperluan deep neural network, misalnya TensorFlow. Nanti kita akan pakai itu insya Allah. Nah, di sini nanti kita hanya akan pakai scikit-learn yang algoritmanya lebih umum untuk keperluan machine learning dan bukan deep learning. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari minggu lalu yang mau ditanyakan. Kalau lupa, nanti saya coba review sekilas ya, dari nanti aja pas praktek mungkin modul-modul yang minggu lalu sepertinya belum saya bahas selesai semua juga, dan nanti baru kita coba bahas ke pertemuan yang sekarang. Oke, jadi ini kita bagi menjadi 3 pertemuan. Ini kalau kalian kasih lihat ke profesor atau nanti kalian misalnya lulus S2, kemudian kalian belajar machine learning gimana? Saya belajar di pelatihan 3 hari, mungkin diketawain. Jadi kita belajar data science 1 hari, machine learning 1 hari, dan nanti deep learning 1 hari, luar biasa. Tepuk tangan buat kita sendiri. Jadi ini adalah satu bidang yang cukup banyak dan saya sadar bahwa kita nggak bisa sekedar membahas, oh ini kan hanya alat, gitu. Misalnya kita bahas machine learning, kemudian ya udah kita pakai aja nanti kita pelajari sekilas tentang machine learning, kita pelajari alatnya, gitu. Misalnya di ArcGIS Pro itu ada modul untuk deep learning training, gitu. Ya udah kita pakai menu-menu yang ada di situ, gitu. Kemudian untuk keperluan geospasial, toh ini hanya alat. Iya, itu hanya alat, gitu. Tetapi nanti ada satu hal yang akan membedakan itu, dan kalau misalnya lulusan kita bisa ngolah dengan ArcGIS Pro itu satu nilai plus, tetapi untuk memahami apakah itu klasifikasinya benar atau enggak, kemudian apakah itu kemudian bisa diterapkan di kasus yang lain, apakah syarat dari akurasinya sudah sesuai, ini membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam di bidang statistik, di bidang matematika, aljabar linear, dan seterusnya. Yang ini memang seharusnya kita masukkan juga itu di kurikulum kita. Nah, sayangnya ini belum. Nah, tapi nanti insya Allah di kurikulum 2021, insya Allah nanti akan kita masukkan. Ya, saya akan matikan kamera ya. Jadi saya baru baca katanya satu kali sesi Zoom itu kalau pesertanya semuanya nyalain kamera itu ternyata kita kayak nebang berapa pohon karena banyak resource komputer yang dipakai di situ di server. Ya, makanya saya matikan alasan. Oke, jadi pertama kita bahas bagaimana mesin belajar. Ya, kita udah dengar sebenarnya lama itu yang namanya artificial intelligence, kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. AI itu udah buzzword yang udah sangat lama, dari sebelum tahun 2000-an, tahun 80 bahkan tahun 50. Kalau kalian pernah nonton film judulnya Imitation Game, ada yang pernah nonton? Judulnya Imitation Game. Di situ diceritakan tentang Alan Turing. Nah, Alan Turing ini bapak AI. Itu dari zaman Perang Dunia Kedua. Jadi udah ada pembahasan tentang AI. Turing kemudian membuat yang namanya Turing Test. Turing Test itu kalau kalian
ngobrol dengan komputer tanpa sadar bahwa itu komputer. Kalian ngobrol, ketemu robot yang persis banget manusia. Kemudian kalian ngobrol dan kalian nggak nyadar bahwa itu adalah komputer, maka itu adalah indikasi bahwa Turing test sudah terlampaui. Artinya artificial intelligence sudah sangat cerdas, sehingga manusia nggak bisa membedakan yang mana mesin dan yang mana manusia. Nah, ini diperkirakan tahun 2040 atau 2030 Turing test akan terlampaui. Bahkan sebagian bidang kecil artificial intelligence ada yang mengklaim ini sudah terlampaui. Ya, ngeri. Nah, itu AI. Jadi ini sudah sangat lama sebenarnya. Sudah sangat lama kita kenal, banyak di science fiction, di buku ada penulis namanya Isaac Asimov. Itu terkenal sekali, dia juga banyak membuat tulisan-tulisan novel yang terkait dengan artificial intelligence. Ya, jadi memang sudah lama. Tapi terakhir sekarang muncul perkembangan yang luar biasa di bidang machine learning dan deep learning. Nah, kemarin kita sudah bahas secara umum bahwa artificial intelligence secara umum ini kita pakai untuk mengolah data science. Jadi artificial intelligence nanti banyak macamnya. Contohnya adalah NLP. NLP itu Natural Language Processing. Kita punya data science, misalnya kita punya data Twitter. Di minggu lalu saya berikan satu contoh ya. Kita punya data Twitter. Kemudian kita pengen baca dari teks Twitter itu yang mana nama orang, yang mana nama lokasi, yang mana misalnya nama bangunan dan seterusnya, atau nama lembaga dan seterusnya. Kita bisa ekstrak dari situ menggunakan artificial intelligence. Jadi ini adalah satu contoh yang umum. Nah, sekarang di minggu ini kita akan masuk satu tingkat lebih dalam, salah satu cabang artificial intelligence yang disebut dengan nama machine learning. Nah, jadi machine learning ini adalah cabang dari AI. Cabang dari AI. Salah satu algoritma, salah satu metode yang digunakan untuk mengolah data atau membuat satu kesimpulan dari dengan cara kita ngajari komputer. AI itu kita ngajari komputer, tapi nggak selalu dengan machine learning, bisa jadi dengan cara yang lain. Statistik sederhana, regresi itu pun sudah merupakan AI, sudah bisa kita golongkan ke dalam AI. Kalau kita buat program, kan kemudian program kita memprediksi sesuatu, maka itu udah masuk ke dalam AI. Nah, tapi machine learning ini sedikit berbeda. Machine learning itu sesuatu tool yang kita gunakan untuk belajar dari data. Jadi ada learning-nya di situ. Komputernya bukan hanya intelligence, bukan hanya cerdas. Yang tadi kalau misalnya AI itu kita buat program, komputernya bisa melakukan sesuatu yang lebih cerdas dibandingkan manusia mungkin. Nah, maka machine learning itu berarti kita berikan satu cara agar komputer bisa belajar dari data. Nah, itu namanya machine learning. Maka kita bisa gunakan machine learning juga untuk mengolah data science. Nah, selanjutnya deep learning itu apa? Deep learning adalah cabang dari machine learning. Nah, ini yang orang seringkali bingung, terutama yang mungkin baru belajar. Apa bedanya machine learning dengan deep learning? Detailnya kita bahas minggu depan. Tapi secara umum, kalau machine learning itu menggunakan beberapa metode yang nanti akan kita bahas ya, ada supervised, ada unsupervised, ada reinforcement learning. Maka deep learning itu adalah salah satu contoh supervised misalnya. Supervised classification yang menggunakan layer yang sangat banyak. Efeknya apa? Ternyata efeknya jauh berbeda. Kita bisa bikin komputer untuk memahami sendiri itu dari data yang kita buat. Nah, itu sedikit gambaran tentang AI, machine learning, dan deep learning, atau singkatannya biasanya AI, ML, dan DL. Nah, ini kita semuanya, semua metode ini bisa kita pakai untuk mengerti data atau understanding data. Kita bisa ngolah data dan kita dapat insight, kita dapat informasi baru yang sangat berharga dari data tersebut. Barangkali tidak terbayang bagi kita yang orang geodesi yang biasanya berurusan dengan data yang terstruktur. Misalnya kalian mengukur, kalian mendapatkan XYZ dari hasil ukuran total station. Kita ngolahnya kan nggak usah susah-susah, masukin Excel aja itu kan ngolah dapat misalnya perataan jaring. Nggak usah susah ya kan. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan analogi dari data yang terstruktur. Gimana kalau misalnya saya minta kalian coba dari semua tweet
yang ada di Indonesia dari tahun 2020 bulan Januari sampai 2020 bulan Desember, mungkin ada sekian juta tweet kali ya. Dari sekian itu, ada berapa sih yang bahas tentang COVID? Dari sekian yang bahas tentang COVID itu ada berapa yang menyebutkan pasiennya meninggal, ada berapa yang menyebutkan misalnya pasiennya sembuh dan seterusnya. Nah, dari data itu kita bisa dapat informasi yang sangat banyak yang baru yang mungkin tidak tergambar dan tidak terbayang bagi kita itu ketika kita membicarakan data yang terstruktur. Nah, itulah gunanya kita memahami dan mempelajari mengenai AI, machine learning dan deep learning. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Saya tak minum maksudnya. Ya, oke. Jadi penjelasan tentang deep learning akan saya sampaikan lebih detailnya di minggu depan ya. Minggu terakhir yang di situ nanti banyak ilustrasi. Mungkin saya nggak akan sampai mendetail ke matematikanya, activation function, kemudian sigmoid dan lain sebagainya. Saya hanya akan bahas secara sekilas saja, secara konsep, dan nanti saya berikan beberapa rujukan untuk kalian pelajari. Nah, ini bedanya, itu fokus kita minggu depan, kurang lebih seperti ini. Minggu ini adalah kita belajar tentang classical machine learning istilahnya, atau istilahnya traditional machine learning. Machine learning aja udah dibilang tradisional gitu. Nah, jadi kalau classical machine learning, misalnya kita pakai deteksi untuk muka di HP kita, atau yang sekarang saya pakai di Zoom. Gimana caranya Zoom atau HP kita bisa mendeteksi muka kita? Ada yang unlock pakai muka. Kok bisa tahu si HP itu bahwa ini muka kita? Kan mukanya sama-sama ada 2 mata, kemudian ada hidung, ada mulut, ya kan? Kemudian ada alis dan seterusnya. Mungkin telinganya kadang-kadang pas kepalanya miring, kok HP-nya tetap bisa unlock gitu misalnya. Kalau HP-nya ada yang face unlock, bisa mengenali bahwa itu muka kita. Kita coba ke mukanya orang lain, ternyata nggak bisa. Gitu. Nah, dari mana komputer belajar? Itu adalah dari parameter, nah istilahnya. Parameter-parameter yang kita berikan pada saat kita melakukan pembelajaran. Kalau kalian beli HP baru, nanti setelah ini selesai, kalau mau praktikum, ya silakan beli HP baru, kemudian dicoba di training. Jadi di bagian awal, pada saat kalian beli HP baru itu, kemudian dia minta untuk face unlock, dia minta untuk mendeteksi muka kita. Atau mungkin sidik jari, apa itu namanya? Fingerprint unlock, dia minta mempelajari sidik jari kita. Jadi kita nyoba dulu, kita tekan beberapa posisi yang berbeda, itu kan, kemudian sampai selesai semua parameter yang dia butuhkan, maka kemudian itu bisa disimpan di HP dan kemudian dipakai untuk membuka pada saat kita memintanya. Nah, contohnya ini, jadi ada parameter-parameter F1, F2 sampai FK. Ada kebulatan roundness of face. Roundness itu satu ukuran seberapa bulat muka kita misalnya, atau seberapa oval, perbandingan seperti parameter elipsoid kalau kalian masih ingat. Ada A, ada B. Kemudian ada jarak antar mata, karena ternyata jarak antar mata tiap orang itu berbeda. Lebar hidung, kemudian kedalaman kelopak mata, mata, gitu. Kemudian struktur leher, struktur tulang pipi, dan seterusnya. Nah, parameternya ada sangat banyak. Ini semua unik untuk tiap orang, yang disebut dengan nama biometric identification. Ada sidik jari biometrik itu di muka kita. Yang itu kalau kita bikin program biasa kesulitan kita. Gimana caranya dengan parameter yang sangat banyak ini? Nah, di machine learning klasik ini semua dipelajari dan disimpan dalam bentuk variabel yang dinamakan sebagai training dataset. Training dataset disimpan. Kemudian ketika kita berikan muka kita di situ atau nanti ada mukanya orang lain, dia akan mendetek apakah itu objek yang benar atau bukan. Jadi itu objek yang sesuai atau bukan. Berdasarkan algoritma yang sudah kita ajarkan ke komputernya. Nah, di sini ada istilahnya classifier algorithm. Nanti kita akan pelajari ada macam-macam model algoritma machine learning. Classifier ini masuk ke yang disebut dengan nama supervised
algoritma. Nah, ada ini supervised pun classifier untuk klasifikasi ada sangat banyak algoritmanya dan ini baru machine learning. Maka setelah dia menggunakan klasifikasi, misalnya menggunakan random forest, kemarin siapa yang pakai random forest itu, maka kemudian dia akan bisa kenali gitu, dari sekian data ini, oh ternyata ini adalah si Mark misalnya. Nah ini machine learning klasik. Nah di deep learning, di deep learning kita nggak kasih parameter ini, kita nggak kasih bentuk bulatnya, jarak mata, kemudian jarak hidung dan lain sebagainya, kita nggak kasih. Yang kita kasih apa? Gambar orangnya, udah. Gambar orangnya saja yang kita kasih. Nah, komputer belajar sendiri berdasarkan sekian layer yang tersembunyi. Di situ istilahnya hidden layer. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Semakin banyak layernya, semakin kompleks sebuah model deep learning itu. Seberapa banyak? Tergantung. Belum tentu dengan layer yang sangat banyak hasilnya akan lebih akurat. Nanti kita lihat minggu depan seperti apa. Nah, kalau misalnya layernya dangkal, nah sebenarnya ini sama saja antara model deep learning dengan machine learning klasik. Nah, hasilnya sama, dari sisi penyusunnya, ya, beda persamaan saja. Nah, tapi kalau layernya banyak, nah ini jadi beda. Nah, maka inilah perbedaan antara machine learning dengan deep learning, dan dua-duanya termasuk dalam AI, artificial intelligence. Kita ajari komputer untuk belajar, baik dengan metode kita berikan parameternya, atau gelondongan, kita kasih data dia yang belajar sendiri. Nah, itu bedanya deep learning dengan machine learning. Kita akan belajar fokus tentang deep learning minggu depan. Jadi sebenarnya ketika kita membahas machine learning sekarang, kita udah bahas tentang deep learning, sekilas pengantar. Nah, nanti minggu depan kita coba pelajari apa yang membuat deep learning berbeda dari algoritma machine learning yang klasik. Nah, ini kita sudah kenal. Jadi kalau di textbook kita di remote sensing khususnya lah yang paling sering kita pakai, banyak istilah-istilah ini kalian akan jumpai. Misalnya SVM. Kalau kalian buka QGIS di Processing Toolbox, kemudian di Saga misalnya atau di GraphGIS, itu ada namanya klasifikasi menggunakan SVM, Support Vector Machine. Benar ya? Sorry kalau salah. Kemudian ada Random Forest, ada Decision Tree, regresi logistik, dan metode-metode ensemble yang lain. Ya. Jadi sebagian metode ini sudah kita kenal di remote sensing. Nah, tapi sekarang apa yang membuat berbeda? Nah, ternyata sekarang trending ada satu metode yang disebut dengan nama deep learning, di mana komputer kita suruh belajar sendiri, nggak usah kita kasih parameter. Ya, jadi kita bisa gunakan machine learning untuk mengolah data. Kenapa? Karena machine learning ini belajar sendiri dari data yang kita berikan. Kita punya big data, misalnya data Twitter, kita mining, kita scraping dari tahun 2020 awal sampai akhir misalnya, kita ambil semua datanya, kemudian kita terapkan satu algoritma tertentu. Kita ajari komputer untuk menemukan pola. Apa yang dilakukan oleh komputer ya datanya diputar aja, diaduk sampai ketemu polanya. Nah, sebenarnya ini lebih pas untuk deep learning. Datanya semuanya dikumpulkan itu kan, kemudian coba lihat di sini ada linear algebra. Jadi ada serangkaian persamaan untuk yang diterapkan ke data itu sehingga nanti muncul jawaban, answer. Pokoknya kalau jawabannya salah gimana? Ya udah diaduk aja sampai nanti jawabannya benar. Nah, memang seperti ini proses dari machine learning. Kita desain satu satu metode, nanti kita coba lihat bagaimana kalau kita mengolah data yang jumlahnya besar. Ternyata metode machine learning bisa dipakai untuk mengolah data yang jumlahnya besar dan analisis yang biasanya kompleks bisa dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Nah, jadi data yang jumlahnya besar kalau kita olah dengan GIS biasa itu akan sangat lama. Nah, machine learning dengan menggunakan kemampuan untuk belajar sendiri dari data, kita bisa memperoleh hasil yang lebih cepat. Nah, itu adalah kegunaan dari machine learning untuk data science. Minggu lalu kita sudah belajar data science. Minggu ini kita belajar machine learning. Maka dari machine learning ini nanti data apapun kita bisa olah. Dan barangkali ini juga sedikit kesalahpahaman itu bahwa machine learning selalu dipakai untuk big data. Belum tentu. Machine learning tidak harus dipakai untuk big data. Untuk data yang terstruktur dan jumlahnya
terbatas pun kita bisa gunakan data ini, kita bisa gunakan metode ini. Nah, untuk apa? Ya karena misalnya kita pengen optimasi, kita pengen agar waktu pengolahannya lebih singkat. Nah, kita pengen mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, contoh aplikasi ini nanti di bidang kita ada yang disebut dengan nama void filling. Kalian ngukur dengan total station. Kalian dapat misalnya satu fakultas teknik lokasinya. Nah, ada satu lokasi yang kalian nggak berani masuk di situ karena di situ konon berhantu. Ada satu lokasi, satu kotakan misalnya, di situ kalian nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, nggak ngambil data di situ. Nah, gimana cara komputer bisa mengisi data yang kosong di situ? Nah, kita bisa terapkan machine learning. Kita suruh komputer belajar dari sekian data X, Y, elevasi yang ada di situ, X, Y, Z, kemudian dia akan mengestimasi atau memperkirakan kira-kira di tempat itu ada apa. Gampangannya kalau kita nyebutnya interpolasi. Tapi kalau interpolasi biasa dia hanya mencari dari jarak, misalnya dari parameternya satu jarak. Nah, dengan machine learning kita bisa terapkan parameter macam-macam. Oh, misalnya penutup lahannya pohon. Biasanya kalau pohon itu seperti apa sih? Kayak gini. Oh, berarti nanti mungkin di situ seperti ini. Kita bisa tambahkan parameter yang lain. Misalnya sungai atau jenis tanah. Kalau jenis tanahnya begini, maka mungkin di situ akan lembek gitu sehingga bentuk terrainnya begini. Nah, itu yang dilakukan oleh machine learning. Hal-hal yang analisis yang sebelumnya biasa kita lakukan itu sebenarnya bisa kita tingkatkan dengan mempelajari ini. Termasuk kalau misalnya ada di antara teman-teman yang lagi skripsi, coba dicari judul skripsinya plus kata-kata machine learning. Ketemunya apa? Jangan-jangan udah ada satu metode itu yang ternyata bisa lebih optimal. Misalnya kalian mau apapun itu bisa kita cari dengan menggunakan Google, nanti di situ ada kata kunci machine learning. Nah, kalian coba cari, aplikasinya sudah bisa kita jumpai di hampir semua bidang. Oke, sekarang gimana caranya kita bikin komputer belajar? Ini saya ambil dari tutorialnya Google, nanti silakan kalian cari tutorial untuk TensorFlow di YouTube. Ada banyak sekali, dan saya temukan itu cukup mudah, nanti barangkali ini lebih detailnya kita bahas minggu depan. Gimana caranya kita bikin komputer belajar? Jadi gini, kalian yang sudah belajar coding, kan kemarin saya tanya, sebagian besar pasti udah pernah pegang kode, meskipun nggak selalu Python. Kalian yang sudah pernah pegang coding, pasti kalian tahu bahwa ketika kita membuat sebuah program, kita bikin program, kita udah menentukan aturan atau algoritmanya. Kita tentukan algoritmanya di awal. Dari data seperti ini, nanti saya akan olah misalnya ini untuk menghitung harga stok itu apa? Saham misalnya. Untuk menghitung saham. Maka rumusnya sudah kita tentukan. Rumusnya adalah harga dibagi earning itu apa? Perolehan. Saya mestinya nyari contoh yang lain yang lebih mudah. Nah, jadi kita tentukan algoritmanya. Misalnya X inputnya, kemudian kita hitung X per Y misalnya. Datanya itu nanti berarti hanya misalnya X saja. Hanya X saja, kemudian kita olah, kita dapatkan nilai yang kita inginkan. Jadi programmer lah yang menentukan rule. Baru kemudian kita masukkan data, dan program akan memberikan answer. Akan memberikan jawaban yang kita inginkan. Itulah coding selama ini. Jadi kita ketika mengkode atau bahkan melakukan analisis JS misalnya, kalian pengen menentukan site suitability, kesesuaian lokasi. Dari parameter-parameter ada kemiringan lereng, yang belum belajar SIG ada nggak di sini? Atau SIG berapa mungkin? Enggak, 19 SIG Pak. Oh iya, 19 belum ya. Ya, jadi nanti di SIG misalnya kalian akan belajar satu analisis yang disebut dengan nama site suitability, kesesuaian lokasi. Kalau kita mau membangun sekolah, itu tempatnya di mana sih yang sesuai? Jangan-jangan kalau kita taruh di tempat X, ternyata di situ dekat pembuangan sampah. Jangan-jangan kalau kita taruh di lokasi yang lain, ternyata ada bekas tambang uranium, misalnya. Jadi berbahaya radiasinya. Nah, sehingga kalian bisa terapkan parameter-parameter itu di analisis spasial, kemudian kalian bisa menentukan lokasi yang ideal adalah di situ.
Nah, itu adalah contoh kita bikin rule, kita bikin aturan. Jika jaraknya dekat dengan tempat sampah, maka jangan dipakai. Jika jaraknya jauh dari jalan raya, maka jangan dipakai. Nah, itu adalah rule, serangkaian aturan yang kita tentukan ketika kita menganalisis. Apapun, baik ketika kita membuat kode, maupun ketika kita melakukan analisis spasial, khususnya kalau di kita. Dan ini bukan hanya untuk GIS, untuk foto juga sama, untuk penginderaan jauh juga sama, untuk hidro juga sama, untuk GNSS juga sama. Kita punya data, kita pengen satu hasil, kita tentukan aturannya. Nah, itu selama ini. Nah, gimana kalau misalnya datanya nanti berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Kalau kita pengen bikin program untuk mendeteksi apakah seseorang itu jalan, maka kita tinggal bikin seperti ini. If speed kurang dari 4, statusnya berjalan. Ya kan? Gampang. Kalau kita pengen deteksi apakah orangnya jalan, kita tinggal detek kecepatannya. Kalau kecepatannya kurang dari 4 meter per second mungkin. 4, maka statusnya berjalan. Sehingga pada pemrograman komputer yang tradisional, pemrograman komputer biasa, komputer itu hanya menyelesaikan masalah yang kita definisikan. Seandainya saya tambah parameter lain, gimana kalau misalnya programnya harus bisa mendetek bukan hanya orang jalan, tapi orang lari. Maka saya perlu nambah satu persyaratan di sini. If speed kurang dari 4, statusnya walking. Sedangkan kalau dia lari, maka statusnya running. Nah, jadi ada dua kondisi yang sekarang bisa dideteksi oleh program kita. Kalau dia kurang dari 4, maka program mendeteksi jalan. Kalau lebih dari 4, berarti statusnya lari. Nah, gimana kalau saya tambahkan lagi, naik sepeda? Kalau speed-nya kurang dari 4, maka statusnya jalan. Kalau speed-nya kurang dari 12, maka running. Tapi lebih dari 12, maka kita bisa bilang dia adalah biking. Nah, coba kita lihat, ketika kita membuat sebuah program, program kita harus dimodifikasi setiap kali kita menambahkan data baru. Ini coding zaman dulu. Kita mau masukkan sebuah sebuah parameter baru, kita perlu merubah kodenya. Kodenya perlu kita rubah. Kalau masih ingat 2019 ya, Pak, kalau saya pas ngajar prokomnya, saya sampaikan salah satu prinsip untuk pemrograman itu adalah apa? Generality. Buat program itu seumum mungkin. Kalian harus pikirkan di awal apapun parameter atau kondisi yang nanti akan dihadapi oleh program kalian. Meskipun nggak mungkin semuanya bisa dimodelkan. Ya, misalnya user nanti masukkan ada kolom memasukkan nomor HP. Bisa jadi dia masukkan 081 bla bla bla. Bisa jadi dia masukkan plus 62 bla bla bla. Bisa jadi dia masukkan 62 langsung bla 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 nggak pakai plus. Nah, ini kondisi yang berbeda-beda dan harus kita antisipasi di awal. Nah, tapi kalau misalnya programnya seperti ini, maka tetap sebaik apapun kita mendesain program, kita yang mendesain itu, maka kelemahannya adalah kita harus terus-menerus mengupdate program kita. Kita yang memberikan rule, aturan, kemudian ada data masuk, dan diberikanlah hasil. Status sama dengan walking, ini hasilnya. Nah, gimana dengan machine learning? Kalau di machine learning, kita bukan hanya ajari ketiga aplikasi ini. Yang program yang nantinya kita buat harus juga bisa belajar kalau misalnya si mbaknya ini lagi ambil posisi seperti ini main golf. Atau mungkin bukan hanya main golf, dia mungkin tiduran, mungkin baca buku, mungkin lagi webinar. Nah, jadi ada banyak kondisi yang tidak bisa kita selesaikan kalau hanya dengan menggunakan pemrograman biasa. Kita bikin program yang biasa seperti itu. Nanti kita akan coba di praktek yang disebut dengan nama teachable machine. Kita ajari komputer untuk belajar. Sebenarnya itu masuk ke metode deep learning, tapi nggak apa-apa, nanti saya sampaikan di sini. Detailnya nanti kita bahas minggu depan. Nah, jadi komputer itu kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang bahkan belum diketahui oleh si komputer itu. Komputernya nggak tahu ini ngapain. Komputernya nggak tahu. Apakah kita harus nambahkan else lagi? Enggak. Jadi kita ajari aturannya ke komputer berdasarkan kita berikan data ke komputer. Komputer menentukan data, menentukan aturan. Kalau bentuknya begini berarti dia jalan, bentuknya begini dia lari, bentuknya begini dia naik sepeda. Jadi komputer yang menentukan aturan, bukan kita.
Dari mana komputer tahu? Ya, nanti ada caranya. Jadi apakah dia supervised, kita berikan label, komputer belajar dari label yang kita berikan, atau dia unsupervised, dia belajar dari kondisi yang sama sekali belum dikenal. Hanya berdasarkan kemiripan antara satu data dengan data yang lain. Nah, kemudian dari sinilah komputer setelah menentukan rule atau aturan, kita mau cemplungkan data baru yang belum dikenal sekalipun, komputer akan bisa mengenali itu, tanpa perlu kita ajari lagi. Nah, itulah konsep dari machine learning. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada yang tahu ini dari film apa? Kayaknya pada nggak punya Netflix. Saya juga nggak nonton sih. Ya, jadi misalnya begini. Kita diminta untuk membuat programnya bisa main catur. Ada yang mau jelasin kira-kira gimana kalian akan mendesain programnya? Aku tak tunjuk. Langsung live aja. Oh, ada Lani. Wah, desain. Siapa ya? Muhammad Dhani, oh, namamu sama. Tak tunjuk, guys. Bisa on mic? Enggak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ada yang menjawab, kira-kira gimana kalau misalnya kita bikin programnya bisa main catur? Kebayang nggak algoritma apa yang akan kalian bikin? Tahu catur kan ya? Jangan nggak tahu. Bidak yang kecil nanti berarti langkahnya maju sekali satu. Kan? Oke, jadi misalnya begini. Saya diminta untuk bikin program untuk programnya bisa main catur. Nah, saya harus masukkan tuh ke programnya aturan yang mengatur bagaimana catur itu dijalankan. Kalau misalnya bidak yang kecil, maka dia jalannya hanya satu langkah, hanya ke depan, nggak boleh mundur. Kalau benteng berarti dia bisa jalan sejauh apapun gitu, asalkan semuanya pada baris atau kolom yang sama dan seterusnya. Maka aturan-aturan ini kemudian saya cemplungkan ke komputer. Tetapi apakah itu kemudian membuat programnya bisa melawan kita, misalnya melawan manusia, atau bisa bermain sendiri? Enggak. Andaikan kita biarkan aja komputer hanya mengenal aturan-aturan itu, maka dia akan jalan aja tanpa tahu gimana caranya menang. Ada 10 pangkat 120 kemungkinan yang berbeda untuk tiap permainan catur. Bayangkan kalau saya harus membuat if then yang jumlahnya 10 pangkat 100, ini nolnya berapa? Coba dicari. Namanya Shannon number. Jumlah kemungkinan yang bisa kita lakukan pada saat permainan catur. Kalau saya harus ngajari komputer if then sebanyak 10 pangkat 120 kali, kapan selesainya, ya kan? Nggak akan selesai. Kalau minggu depan kita akan bahas tentang Lee Sedol yang juara dunia Go itu yang dikalahkan oleh komputer. Jadi gimana caranya kita membuat komputer itu bisa belajar dari segala kemungkinan yang mungkin terjadi di catur. Nah, ternyata bisa kita ajari berbagai macam pola. Ya, ada yang mau ngomong. Kita ajari berbagai macam pola dari si catur, kemudian si komputer akan menentukan kira-kira langkah yang terbaik untuk menang itu adalah ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang sedikit yang dia peroleh tentang bagaimana data-data kemenangan yang sebelumnya. Oh, ternyata dengan langkah kombinasi langkah ini, maka kita bisa memenangkan pertandingan. Nah, itulah yang dilakukan oleh machine learning. Kita ajari sedikit saja, kita ajari sedikit, kemudian dia akan bisa menentukan lebih banyak. Itu machine learning. Kalau deep learning kita ajari sangat banyak, maka kemudian dia akan bisa belajar sangat banyak. Itu deep learning. Ya, jadi perbedaannya, machine learning ini adalah bidang yang membuat komputer itu bisa belajar satu kemampuan tertentu tanpa perlu kita program secara eksplisit, tanpa perlu kita beritahu apa aturannya. Jadi perbedaannya seperti ini.
di pemrograman biasa itu kita masukkan algoritma, kita bikin algoritma, kita masukkan data, ya kan? Kalian misalnya waktu pemrograman komputer belajar C++, kalian bikin algoritmanya untuk menghitung persamaan rumus ABC misalnya. Kalian masukkan rule aturannya. Kemudian kalian masukkan data A sekian, B sekian, C sekian. Maka muncullah jawaban. Itu pemrograman tradisional istilahnya di sini. Nah, sekarang gimana kalau machine learning? Yang kita masukkan bukan programnya. Kok bisa? Iya, yang kita masukkan bukan programnya. Yang kita masukkan adalah jawabannya. Jawaban dari mana? Nah, ini yang disebut dengan nama test data. Jadi kita punya data, hasil dari pengolahan sebelumnya, kemudian ini kita cemplungkan ke dalam mesin, ke dalam si komputer, dan kita berikan si komputer itu satu set data baru. Satu set data baru yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Nah, berdasarkan aturan yang sudah dia bikin dari data awal, maka dia akan bisa mengenali, oh data ini jawabannya adalah sekian. Kerasa familiar nggak model seperti ini? Kalau misal kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan, carilah persamaan garis lurus. Ada titik-titik X dan Y. Kalian diberikan titik-titik X dan Y. Nah, yang dicari apa? Aturannya. Bagaimana rumus dari si garis yang menyatakan garis dari titik-titik ini. Maka kalian mungkin akan nyari gradiennya dulu, dan kemudian mencari parameter C. Nah, itu adalah aturan yang kalian tentukan. Jadi, yang kalian cari itu adalah aturan berdasarkan data yang kalian sudah miliki. Oh, datanya ada titik-titik ini, misalnya. Maksudnya bukan garis lurus ya, misalnya parabola, biar susah dikit. Misalnya parabola, saya punya sekian titik. Carilah persamaan parabola yang melewati semua titik ini. Nah, kita punya titik-titiknya, kita cari aturannya, kemudian kita bisa tentukan kalau misalnya saya punya titik baru, maka ini letaknya di mana. Kita punya X, maka kita bisa cari Y-nya. Karena regresi itu adalah salah satu metode di machine learning. Jadi sama. Maka banyak yang bilang machine learning sebenarnya adalah kata lain dari statistik. Meskipun tidak sangat tepat. Ada beberapa perbedaan nantinya. Nah, sampai di sini paham tentang konsep dari machine learning. Gimana caranya mesin belajar, gimana caranya si komputer bisa mengetahui satu aturan baru, bagaimana mereka membuat sebuah aturan sendiri dan seterusnya. Nanti ketika kalian mau nyari-nyari materi, silakan coba cari beberapa contoh yang ada di YouTube. Di situ ada banyak sebenarnya. Kalau kalian mau coba pelajari tentang machine learning, di situ ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba lanjut. Oh ya, di sini saya tulis fx. Ini adalah model yang kita cari. Sama kan kayak tadi persamaan garis. Jadi dari model ini kemudian kita bisa gunakan untuk data-data baru yang dia belum pernah tahu, atau kelas data baru yang kita belum kasih ke dia. Jadi datanya sama, tapi kelasnya kita bikin berbeda. Ya, atau bisa jadi kita berikan satu data, ternyata kita ajari dia itu untuk memahami data-data yang sama sekali belum pernah dia lihat dengan menggunakan deep learning. Jadi dia sampai belajar sangat banyak sehingga data apapun yang kita cemplungkan dia bisa paham. Nah, ini adalah perbedaan antara machine learning dengan pemrograman tradisional. Nanti minggu depan kita bahas tentang perbedaan machine learning dengan deep learning. Kenapa deep learning menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kita belajar tentang deep learning? Kenapa nggak dari dulu? Kan metodenya sama aja. Ya, kemudian kita pelajari tentang yang disebut dengan nama machine learning life cycle. Kita bahas ini dalam rangka geospatial data science. Jadi kalau kita punya data spasial dalam jumlah besar, misalnya data dari nanti kita coba ngambil data misalnya dari OSM. Kita dapat data dari OSM jumlahnya ribuan. Nah, kita pengen olah data itu. Downloadnya aja lama, gitu misalnya. Kita kemudian masukkan ke ArcGIS. Ngolah kita cari
closest point, titik terdekat. Wah, ternyata lama sekali. Nah, kalau kita gunakan machine learning, kurang lebih alurnya seperti ini. Kita dapat data, gitu kan, kemudian kita cleaning, yang kemarin saya sebut istilahnya adalah apa namanya, data wrangling atau membersihkan data gitu dari error dan lain sebagainya. Kemudian dibuat sebuah model. Kita belum masuk ke training. Jadi dari data yang sudah ada, sebagian kecil data kita olah dan kita buat modelnya. Komputer yang nanti akan membuat model. Jadi istilahnya predik. Dia akan memprediksi. Fit. Dia akan membuat sebuah model untuk fitting istilahnya. Kemudian dari hasil fitting, begitu kita punya model, kita lakukan validasi. Jadi nanti ada training dataset, ada validation dataset. Model yang kita bikin, ingat istilahnya model ya, FX ini tadi. Model yang kita bikin perlu kita validasi dengan data lain. Jadi data masukan kita itu ada dua. Kita bagi menjadi dua nanti biasanya. Ada sebagian data yang kita pakai untuk training, sebagian data kita pakai untuk validasi. Ibaratnya kayak ICP dan GCP kalau yang angkatan atas mungkinnya. Kita di fotogrametri misalnya kita ngolah perataan untuk bundle adjustment. Nah, sebagian data GCP kita pakai, sebagian kita sisakan. Meskipun sama-sama ngukurnya dengan GPS, diukur teliti. Kita pisahkan, kemudian nanti setelah kita dapatkan hasil mosaiknya, mosaik foto udara, kita uji hasil itu dengan ICP. Kita uji dengan data yang tadi di awal sama-sama datanya sama persis, itu cuma beda lokasi kita bagi dua. Nah, kita tes dengan data itu. Nah, ini ICP ini kalau di machine learning disebut dengan nama validation data. Kemudian kalau GCP ini disebut dengan nama training data. Training data itu data yang dipakai untuk membuat modelnya. Validation data itu data yang diuji dengan hasil pembuatan model. Nah, coba lihat di sini ada potensi bahwa model yang kita bikin itu ternyata nggak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oke lah kalau datanya cuma 100, 200 kebanyakan. Biasanya kalau kita ngolah GCP nggak mungkin sampai 100, 200. Misalnya 5, 6 untuk kasus ini. Datanya hanya 5 GCP, kemudian 3 ICP misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai GCP-nya jumlahnya sekian, ternyata hasilnya akurasinya sekian. Kita bandingkan dengan data dari training. Kalau kita pakai dari validasi, kalau kita pakai jumlah GCP sekian dan training sekian, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu yang kita jumpai di pengolahan data kita selama ini. Konsepnya sama. Nah, di sini ada proses muter. Apa maksudnya? Ada proses iteratif di sini. Kita memperbaiki model. Model yang kita bikin harus memiliki nilai error yang kecil sebelum kita gunakan di data yang sebenarnya. Jadi dari data training, kalau di penginderaan jauh istilahnya apa? Training area. Training area, dari data itu nilai-nilai pixel yang ada itu, kita buat model, kemudian sebelum kita terapkan ke seluruh citra, maka kita harus lakukan uji agar ternyata model itu baik. Kalau tidak, maka ketika kita terapkan ke seluruh citra, sudah bisa dipastikan ada kesalahan. Nah, begitu kita dapatkan model yang kualitasnya baik, ukuran kualitas baik itu apa? Nanti kita cek di yang namanya loss value, loss function, dan juga validation value. Nanti ada nilainya. Nilai prediksi validasinya apakah naik, nilai prediksi trainingnya apakah turun, validation loss dan training loss. Seberapa banyak yang hilang dibandingkan dengan data yang seharusnya. Baru kemudian kita lakukan training terhadap data yang sebenarnya. Jadi ini yang biasanya kita otak-atik sampai kita dapatkan hasil yang bagus. Nah, disinilah biasanya banyak kita yang baru belajar tentang machine learning misalnya, atau baru ya kayak saya yang baru nyoba-nyoba, itu akan ketemu dengan beberapa error yang kelihatannya nggak seperti error. Nanti kalian kenal ada istilahnya namanya overfitting, ada istilahnya namanya underfitting. Kalau modelnya seperti ini, kita pakai sekian data training, nanti kalau deep learning berarti sekian jumlah layer, oh ternyata hasilnya bagus banget, hasilnya bagus sekali.
tapi ternyata tidak pas ketika dipakai di data training. Nah, ini hal-hal yang kemudian membuat kita perlu mempelajari machine learning itu nggak hanya sekedar sebagai sebuah alat. Kalau nanti kalian pakai ArcGIS Pro, di situ ada bagaimana membuat model. Parameternya udah ditentukan default. Kita pakai aja langsung bisa. Nah, tetapi yang membuat berbeda adalah bagaimana kita bisa memastikan itu model yang kita bikin ternyata akurat untuk training. Misalnya kita bikin model untuk mendeteksi sawit yang ada di perkebunan. Ternyata modelnya masih istilahnya overfitting. Hasilnya bagus banget di data training. Ternyata begitu kita terapkan di data yang sebenarnya atau kita lakukan training atau istilahnya adalah predict kalau di beberapa tool kita terapkan training ternyata hasilnya nyeleneh. Hasilnya nggak pas. Nah, maka ini yang kita sebut dengan nama overfitting. Nanti kita bahas di belakang. Nah, sehingga hasil dari ketika kita mengolah seperti itu, kita perlu tahu dan kita perlu paham maksud dari model yang kita bangun. Kalau pakai deep learning, nanti model algoritma apa yang kita gunakan? Apakah misalnya kita pakai CNN, kemudian CNN itu menggunakan berapa layer, kemudian konvolusinya ukurannya berapa, kemudian misalnya activation function-nya apa, apakah relunya ukurannya berapa, dan seterusnya, bobotnya berapa. Jadi ada banyak. Kalau pernah dengar istilahnya adalah hyperparameter tuning. Kita mentuning, kita merubah sebuah bobot dari hasil parameter yang jumlahnya sangat banyak, sangat-sangat banyak. Bukan hanya 1-2, bukan hanya 100-200, bukan hanya 1000-2000. Satu model dengan kedalaman 2 layer dan terdiri dari misalnya 9 apa namanya? Apa itu istilahnya? Perseptron. Nah, 9 perseptron. Saya yakin kalian mungkin masih bingung saya ngomong apa. Dengan 9 perseptron itu ada sekitar 12 juta parameter yang berbeda. Nah, gimana caranya kita mentuning ya? Nanti ada caranya. Nah, itu mengenai pembangunan model dan training. Begitu training kita lakukan selesai, maka kita akan memperoleh hasil yang disebut dengan nama inference. Nah, hasil ini adalah hasil prediksi berdasarkan training yang sudah kita lakukan. Nanti istilahnya predict. Jadi membuat model, fitting, kemudian kita lakukan training, kemudian kita predict. Kita punya data, kita pengen ekstrapolasi istilahnya dari data yang kita punya ke luar terhadap data lain seperti apa. Nah, nanti kalau perlu kita bikin yang namanya aplikasi antarmuka. Nah, ini adalah alur bagaimana kita mengembangkan sebuah aplikasi machine learning. Kalau kalian mungkin mikirnya ini adalah urusan teman-teman MIPA, nah kalian salah. Kenapa? Coba kita lihat. Kita temanya ini adalah geospatial data science. Nah, kita kan engineering bukan science. Nah, ini engineering. Data engineer. Nah, jadi kalian di sini ini nanti akan sangat banyak urusan dengan matematika. Nantilah minggu depan kita coba. Mudah-mudahan saya sempat memberikan bahan yang sesuai dan bermutu ya. Karena bahannya sebenarnya banyak banget. Yang jadi kesulitan adalah gimana mengkompres dalam 1, 2, 3 hari. Nah, di sini istilahnya data science. Di sini adalah data engineering. Meskipun ini juga masih bisa diperdebatkan tentang istilah. Ya, jadi nanti ketika kalian lulus, barangkali ada juga perusahaan-perusahaan yang membuka lowongannya bunyinya adalah geospatial data engineering. Nah, kalian bisa daftar itu. Urusannya apa? Urusannya adalah membuat training, melakukan validasi model, membuat inference terhadap model hasil deep learning. Nanti kemudian sebenarnya dari hasil inference ini kemudian bisa dibalikin ke model development. Jadi semuanya ini saling terkait. Nah, itulah kenapa machine learning ini nggak bisa sekedar dipelajari dalam satu mata kuliah. Saya pengen misalnya nyampaikan tentang machine learning di SIG berbasis web atau machine learning di PCD. Barangkali saya hanya bisa berikan prakteknya saja, seperti yang nanti kita lihat nanti siang. Saya hanya berikan prakteknya saja. Tapi konsepnya tentang bagaimana kalian harus melakukan training, bagaimana menghindari overfitting,
gimana caranya tuning bobot dan lain sebagainya, kalian harus nyari sendiri. Dan tutorial di luar sangat banyak. Barangkali kalau boleh saya tahu, adakah di antara teman-teman yang sudah pernah ikut course online, sekarang kan banyak banget, atau pelatihan tentang machine learning, deep learning, artificial intelligence, data science sebelumnya? Ada nggak? Nggak Belum, ada? Pak. Ya? Belum, Pak. Oh, kirain udah. Ya, jadi belum ada ya? Oke lah. Ya, jadi sebenarnya saya pengen ngasih banyak tentang ini, tapi ya karena keterbatasan waktu, saya harap dari apa yang saya sampaikan singkat itu bisa membuat kalian terpacu untuk nyari bahan sendiri di luar, karena sangat banyak sebenarnya. Nah, tadi saya bahas tentang bobot model weight. Model weight. Apa sebenarnya bobot itu? Detailnya nanti kita bahas minggu depan, insya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan bobot dan kenapa kita harus melakukan tuning, mentun gitu, untuk membuat prediksi. Nah, kalau tadi diagram ini kita perpendek, kurang lebih seperti ini. Ada pertama business understanding, kita lakukan data science seperti kemarin, kita bersihkan, kita lakukan geovisualisasi, kita plotting, gitu kan. Oh ternyata distribusi datanya seperti ini. Oh ini adalah jelas-jelas outlier, kita hapus. Nah itu business understanding. Kemudian EDA, exploratory data analysis. Di kita ada satu bidang ilmu yang disebut dengan nama ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis. Apa itu? Nah, disitulah kalian terapkan ilmu geostatistika misalnya. Nah, kalau kita punya distribusi kejahatan di kota Jogja, maka pada exploratory data analysis ini kita bisa lihat trennya terjadi di mana. Kemudian jam kapan terjadinya, pada bulan apa, misalnya dari Januari sampai Desember. Oh ternyata kebanyakan di bulan Agustus di musim panas. Kemudian jenis kejahatannya apa? Apakah pembunuhan, apakah jambret, apakah pencurian, atau yang lain. Kalau mencuri hati kejahatan. Jadi itu kita lakukan di EDA. Kita lakukan agar kita bisa mengeksplor lebih banyak insight itu yang kita peroleh dari si data tersebut. Jadi business understanding kita bersihkan, exploratory. Nah, disinilah machine learning. Kita buat model, yaitu yang ini tadi. Kita bikin model, selanjutnya kerjaan kalian adalah melakukan optimisasi atau tuning. Karena machine learning ini hanya bayangannya itu kayak persamaan polinomial lah, itu yang kalian pelajari selama ini. Kayak persamaan polinomial. Kalau kita berikan data sekian, itu maka misalnya kalian belajar di MTD, kita bisa bikin sebuah surface 3 dimensi, itu kan hasil interpolasi dari data-data tersebut seperti ini bentuknya. Nah, berbeda jenis data, itu kan berbeda jenis data, berbeda parameter yang kita berikan, maka hasilnya akan berbeda. Mana yang paling optimal? Nah, itu yang kita lakukan di sini. Nah, bedanya kalau di machine learning kita nggak hanya ngomongkan data 10, 20, 100, 200, tapi bisa jutaan, bisa ribuan. Nah, maka itulah yang kita lakukan di machine learning. Baru terakhir adalah kita deploy, kita buat visualisasinya, visual analitik, atau kita bangun WebGIS, atau nanti di sini kita print dalam bentuk peta, visualisasi dan seterusnya. Nah, kurang lebih ini adalah alur bagaimana kita membuat sebuah life cycle dari machine learning. Alurnya cukup panjang. Jadi kalau kalian nanti lulus dan kalian masuk ke Gojek misalnya, kalian masuk ke perusahaan-perusahaan seperti Gojek, kemudian Grab, kemudian di banyak sekali sekarang perusahaan yang sudah mulai masuk ke data analis. Kan? Kalau kita lihat dari sekian banyak startup di Asia Tenggara, ya kebanyakan adalah dari Indonesia. Luar biasa, ada Tokopedia, Bukalapak, ada Grab, Grab Singapura ya, ada Gojek dan seterusnya. Nah, kenapa mereka bisa sangat powerful? Mereka pakai ini, mereka pakai data analisis. Jadi data dalam jumlah besar mereka olah, datanya macam-macam, ada yang structure, ada yang unstructure, semuanya mereka olah menggunakan machine learning dan deep learning, sehingga mereka memperoleh kesimpulan yang sebelumnya nggak pernah diperoleh oleh orang lain. Sebelumnya nggak pernah diperoleh oleh orang lain. Kalau kalian nggak nyadar, sebenarnya ketika kalian memberikan penilaian ke toko atau ke driver Gojek atau ke sebuah
aplikasi toko yang jualan di Tokopedia, sebenarnya kalian sedang melakukan ini training data untuk mereka. Kalian kirim data training, oh ternyata si toko yang seperti ini itu ternyata oleh pengguna itu banyak disukai. Oh toko yang seperti ini ternyata nggak banyak disukai. Maka apa yang harus dilakukan? Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu data yang kalian kirimkan itu diolah oleh mereka, oleh alumni-alumni kita juga di Gojek, di Grab, untuk keperluan menghasilkan sebuah insight. Oh ternyata kalau jam sekian itu di sini banyak sekali pemesannya, berarti nanti biaya antarnya mungkin perlu ditambah karena jumlah Gojeknya sedikit. Nah itu adalah bagaimana kita menerapkan machine learning di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sudah sangat banyak kita jumpai, bahkan mungkin ketika kalian pakai pun kalian nggak sadar. Ketika kalian menggunakan filter Instagram, misalnya filter Instagram itu juga menggunakan machine learning. Ketika kalian pakai augmented reality yang ada di HP kalian, itu juga pakai machine learning. Ketika kalian menggunakan Zoom seperti ini, itu juga machine learning. Jadi ini udah masuk ke semua bidang, termasuk nanti di bidang spasial. Nah, itulah tugas kita. Gimana caranya kita menerapkan machine learning ini untuk aplikasi kita di bidang geospasial. Seberapa, kalau dibilang merusak, enggak merusak ya, seberapa pengaruh perkembangan machine learning di industri 4.0 terhadap bidang kita. Kalau di sini saya nyebutkan geospasial secara umum. Kalau kita barangkali pertanyaannya, kalau saya orang geodesi, geo itu bumi, desia itu mengukur bumi. Urusannya apa dengan machine learning? Nah, ternyata sekarang misalnya ada perkembangan namanya geomatics. Bidang ilmu kita sekarang ganti nama sebenarnya. Jadi lebih tepatnya geomatics. Karena kita memasukkan unsur-unsur informatika dan matematika ke situ. Nah, apa yang kemudian perlu kita update dari kurikulum kita, misalnya apa yang kita sampaikan di pembelajaran kuliah, apa yang harus kalian update setelah kalian lulus, nanti termasuk dengan hal-hal yang saya sampaikan berikut ini. Oke, jadi sebagian besar data spasial itu sudah punya sifat-sifat big data. Contohnya apa? Contoh data spasial yang merupakan big data. Big data nggak harus structure. Structure juga adalah sebuah big data. Contohnya apa? Citra satelit. Citra satelit itu contoh big data yang sudah kita olah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya kita udah pakai metode-metode machine learning dari zaman kapan. Dari dulu banget kita udah pakai pengolahan untuk citra. Kita udah kenal OBIA istilahnya, Object Based Image Analysis. Udah lama, kita udah bisa mendeteksi sawit. Dari zaman kapan? Dari tahun 90-an udah ada paper-paper tentang itu. Nah, itu contoh big data. Jadi data yang jumlahnya besar, itu kan, kemudian dari sisi informasinya ada sangat banyak, kita perlu lakukan pengolahan tertentu. Nah, tetapi, ada tetapinya. Sekarang muncul perkembangan yang baru, nanti saya coba sampaikan, apa yang kemudian membuat sekarang semuanya menjadi berbeda. Sekarang kenapa kita perlu belajar hal-hal baru, nanti ada yang kita sebut dengan nama parallel processing, ada yang kita sebut dengan nama cloud computing, ada yang namanya fog computing, ada edge computing. Kenapa kita perlu belajar hal-hal semacam ini? Karena ternyata kalau kita mau pakai deep learning dengan metode yang baru, ternyata butuh kemampuan komputasi komputer yang besar. Tapi efeknya apa? Kita bisa ngolah data yang sangat banyak sekaligus, sehingga menghasilkan kesimpulan yang luar biasa cepat. Datanya banyak banget, itu kita olah sekaligus, ternyata hasilnya langsung cepat. Kalau kalian pengen tahu, sebenarnya ketika kalian buka sebuah aplikasi Google Map di HP kalian, aplikasi Google Map, sebenarnya Google sedang menghitung data dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus dalam satu waktu, melakukan analisis spasial untuk menentukan jarak kalian, menentukan rute kalian dari A ke B. Datanya sangat banyak, dan yang membuka aplikasi bukan hanya kalian. Nah, disitulah peranan parallel computing. Jadi semua bidang yang ada di industri 4.0 itu semuanya saling terkait. Semuanya saling terkait. Kalian belajar machine learning, kalian juga perlu belajar tentang parallel computing. Gimana resource komputer itu bisa dipakai untuk mengolah data dalam jumlah besar. Meskipun komputernya sendiri nggak cukup sebenarnya untuk
mengolah data itu. Kalian ngolah foto buat yang kakak angkatan yang sudah senior. Kalian ngolah foto dengan menggunakan Agisoft. Nah, ketika kalian ngolah jumlahnya fotonya misalnya 3.000, 4.000, komputer kalian nggak kuat. Apakah kemudian harus dipecah satu-satu? Enggak, ternyata kita bisa melakukan satu teknik yang disebut dengan nama parallel computing. Kita sebar saja ke komputernya teman-teman kita, dan kemudian semuanya diproses bareng-bareng. Nah, dulu ini nggak bisa, nggak mungkin. Data spasialnya ada, dulu ada, data foto itu ada kan. Cuma ngolahnya masih dengan menggunakan metode bundle adjustment yang terbatas. Nah, sekarang bundle adjustment sudah berevolusi sangat banyak. Nah, inilah yang saya sampaikan, kita perlu mempelajari bahwa ternyata bidang keilmuan kita di luar sana udah berkembang luar biasa pesat. Fotogrametri itu bukan hanya dengan perataan menggunakan ini aja, penggunaan geometri dengan perataan geometri untuk menentukan titik-titik yang nanti akan dipakai. Nanti kita kenal ada istilahnya structure from motion dan lain sebagainya. Ini kalau membahas tentang ini kita bisa satu webinar sendiri tentang structure from motion, computer vision, multi-view stereo dan sebagainya. Kenapa kok sekarang orang tinggal pakai Agisoft, dicemplungkan foto, masuk ke program jadi 3D. Ternyata dia menggunakan teknik computer vision. Nah, itu adalah bahwa data spasial itu punya sifat big data. Dari dulu kita udah ngurusi data seperti ini. Kita udah kenal di bidang kita di geospasial. Nah, ini barangkali kurang lebih sama gitu dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya kalau ada yang orang tuanya kerja di bisnis atau di saham atau di ekonomi, itu urusannya juga sama. Urusannya juga sama. Datanya jumlahnya banyak, gimana caranya kita memprediksi saham misalnya. Nanti kalau kalian belajar machine learning, salah satu aplikasinya adalah untuk memprediksi nilai saham. Kemudian analisis geospasial, kalau tadi kan data. Sekarang analisisnya, itu proses yang melibatkan algoritmanya yang jelas. Kita udah paham apa itu buffering, apa itu overlay, apa itu identity, apa itu clip. Bagi yang belum mengambil SIG, nanti silakan dibaca di materi SIG. Karena rentang kalian panjang sekali dari 2019 sampai 2000 angkatan senior yang nggak mau lulus. Jadi analisis-analisis yang kita pakai di bidang kita di geospasial itu sudah jelas. Ada algoritma-algoritma yang tersusun, ada urutan-urutan yang sesuai. Kemudian teknik-teknik machine learning tadi saya sampaikan di awal, kita udah pakai sejak lama, OBIA, kemudian SVM, berbagai metode klasifikasi, kita udah pakai sebenarnya. Nah, apa yang membuat berbeda sih dari data spasial? Udah ada, analisisnya juga udah ada, teknik-teknik machine learning-nya sebagian kita udah pakai. Nah, sekarang dengan perkembangan industri 4.0 itu ada istilahnya demokratisasi demokratisasi data. Data is the new oil, kemarin saya sampaikan. Jadi sekarang spesialisasi untuk dapat data itu bukan hanya di kita. Kalian lihat sekarang semua orang bisa dapat data spasial. Semua orang bisa dapat foto. Dari foto aja kita cemplungkan ke Agisoft jadi 3D. Padahal dulu kalau nggak belajar fotogrametri secara tekun banget itu nggak bisa. Nah, itu jenis data spasial baru. Ada point cloud yang bisa kita peroleh dengan mudah. Kalau bapaknya, orang tuanya banyak uang, bisa diminta beliin iPhone 12 Pro yang ada lidarnya. HP aja udah ada lidarnya, silakan searching. Kemudian ada data SAR, bukannya SAR udah lama ada, SAR dari zaman dulu ada, Sentinel misalnya. Nah, ternyata sekarang SAR yang komersial itu misalnya Capella, silakan cari Capella namanya. Ada yang sudah dibikin dengan resolusi yang sangat detail, 30 cm. SAR-nya 30 cm, bayangkan hasil analisisnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan ARD, analisis ready data. Sosial media, gitu. Kita nggak pernah kebayang di geodesi ternyata harus berurusan dengan data sosmed, data sosial media, Twitter. Gimana caranya kita meningkatkan akurasi dari Twitter? Gimana caranya kita membuat modeling? Nanti ada analisis yang kita kenal dengan nama mobility analysis, analisis mobilitas. Jadi analisis pergerakan. Kalau misalnya ada orang di Capitol kemarin yang insurrection ya, ada orang bawa HP, ya.
Oh, kirain ada pertanyaan. Sorry. Ya, jadi misalnya ada orang bawa HP pada saat insurrection. Kemudian dari HP itu kita bisa dapat lokasinya. Kita bisa dapat lokasinya. Kita bisa dapat data sosial medianya, sosmednya. Maka kemudian dari data itu kita bisa analisis banyak loh. Dan datanya dalam jumlah yang besar. Tiap detik, tiap menit itu ada data baru. Big data. Gimana kita ngolahnya? Nah, itulah pertanyaan kita. Dan ada kebutuhan-kebutuhan baru untuk data spasial. Misalnya self-driving car. Ini kan belum masuk Indonesia, siapa bilang? Sudah ada. Kemudian augmented virtual reality. Ini dulu belum ada di bidang kita di geomatika. Sekarang sudah mulai bermunculan dan banyak lagi. Jadi ada kebutuhan bagi kita, terutama kalian yang mahasiswa. Kalau saya sih ilmunya paling berkembangnya cuma di kampus ya gitu-gitu aja. Nah, tapi kalian ketika nanti kalian lulus, inilah yang kalian hadapi nanti. Perkembangan yang luar biasa di bidang industri 4.0. Kemarin saya sempat sampaikan juga ke tim kurikulum kalau nggak salah. Di BPN sendiri itu sudah ada pembahasan sebenarnya dari para pembuat kebijakan di sana. Nanti kita perlu memikirkan ke depan itu di BPN itu gimana kalau seluruh bidang tanah sudah terdaftar. Kok kayaknya jauh banget. Iya, tapi proses itu sedang berjalan. Buktinya sekarang sudah ada sertifikat elektronik. Arahnya mau ke sana. Jadi semua bidang tanah, kalau nanti target Presiden 2045 semua bidang tanah di Indonesia terdaftar, seluruhnya terdaftar, maka apa yang dilakukan oleh BPN? Proses bisnisnya adalah pemeliharaan record. Pemeliharaan record. Jadi sudah bergeser dari pemetaan dengan menggunakan total station, dengan menggunakan pengukuran, drone dan lain sebagainya menjadi manajemen data. Ada data dalam jumlah besar, big data ini, data bidang tanah se-Indonesia Raya. Nanti akan muncul analisis, misalnya kalau dibangun satu bandara baru, luasnya sekian, yang terdampak berapa, jumlah ini apa. Nah, hal-hal yang selama ini belum terpikir nanti akan muncul di situ, dan itu akan menjadi bagian dari kerjaan kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh ambil minum sebentar. Ya, sorry. Saya balik. Ada pertanyaan? Ya, jadi kenapa sekarang? Kenapa dari dulu katanya kita udah pakai data big data, datanya besar. Kenapa ini dia bilang decades. Jadi konsep neural network itu udah sangat lama yang kita kenal dengan nama JST, jaringan saraf tiruan. Saya udah baca bukunya ketika saya masuk geodesi. Ada jaringan saraf tiruan di perpustakaan dan itu pun bukunya udah tua banget, jadi udah sangat lama. Konsepnya udah ada, tapi kenapa sekarang? Nah, pertama, selain perkembangan algoritma, jadi di sisi perkembangan analisisnya pun ada pertambahan yang sangat luar biasa. Yang dulu orang nggak kepikir bahwa itu bisa dilakukan. Dulu orang nggak kepikir bahwa kita bisa bikin satu model optimasi yang disebut dengan nama XGBoost. Nanti silakan dicari. Ini yang kita pakai di fotogrametri. Ini apa meneh? Ini baru. Kita nggak pernah ketemu yang namanya XGBoost. Karena kayaknya nggak mungkin kita bisa mengoptimasi bentuk geometri seperti itu dengan parameter yang sangat banyak dalam satu waktu. Ternyata bisa. Nah, itu dari sisi algoritmanya. Kemudian dari situ berkembang sangat banyak. Sampai sekarang nanti untuk multi-layer perceptron ini udah ketinggalan zaman. Nanti ada namanya convolution neural network, ini udah ketinggalan zaman. Nanti ada lagi yang disebut dengan nama RCNN, ada nanti yang disebut dengan nama macam-macam. Algoritma sangat banyak. Kemudian ada misalnya LSTM yang terakhir. Jadi ini dari sisi algoritma machine learning-nya sekarang berkembang luar biasa karena dulu mungkin orang nggak menyadari, gitu kan,
dulu orang nggak menyadari bahwa ternyata itu bisa dilakukan. Kalau barangkali kalian pernah bertanya-tanya ya, zaman dulu penemu itu kayaknya banyak banget. Ada penemu misalnya Thomas Alva Edison menemukan apa? Ada misalnya Volta penemu baterai. Ada misalnya James Clerk Maxwell penemu listrik. Ada Tesla dan sebagainya. Ada sangat banyak penemu-penemu. Kayaknya banyak orang terkenal dulu. Nah, kenapa sekarang kok nggak ada? Bukan nggak ada. Kalian yang nggak baca paper. Kalian yang nggak baca paper. Penemuannya ada banyak. Dalam bentuk apa? Algoritma. Jadi dalam bentuk algoritma. Ketika kita coba lihat penemuan-penemuan yang ada sekarang, ketika di paper-paper, ini ada paper-paper istilahnya paper klasik. Ada yang menemukan LSTM, ada yang menemukan macam-macam banyak itu. Kemudian itu langsung dipakai di Google, langsung dipakai di Facebook, sehingga kemudian kita bisa melihat aplikasinya. Ketika saya pertama ngajar PCD, pengolahan citra digital, saya lupa tahun berapa, saya masih nyampaikan waktu itu, nanti akan muncul satu aplikasi gitu yang bisa melihat muka kita, saya lupa waktu itu tahun berapa. Kemudian akan mengestimasi usia dari situ. Nah, sekarang udah biasa, hanya dalam beberapa tahun. Sekarang udah sesuatu yang kita jumpai di mana saja. Nah, itu dari sisi algoritmanya. Jadi sekarang berkembang sangat luar biasa, banyak sekali. Kalau kalian buka website misalnya Kaggle, silakan di searching Kaggle, di situ nanti ada kompetisi. Jadi ada satu masalah baru yang dilempar oleh industri ke Kaggle, kemudian ini cara mudah untuk bisa dapat jadi miliuner atau triliuner, sorry. Ada perusahaan misalnya Microsoft, Google apa, mereka punya satu set data. Nah, mereka pengen diselesaikan oleh banyak orang itu menggunakan machine learning atau deep learning, dilempar di Kaggle. Jadilah yang disebut dengan nama kompetisi Kaggle. Kalian bisa terapkan model-model deep learning, model-model machine learning di situ. Dia udah menyediakan datanya, kita tinggal ngolah. Dengan menggunakan algoritma-algoritma yang kita ketahui atau kita bikin, sehingga kemudian bisa menyelesaikan banyak masalah. Nah, di situ hadiahnya luar biasa banyak. Langsung kalian bisa jadi miliuner kalau kalian bisa bikin menyelesaikan. Itu baru dari sisi metodenya. Ya, intinya ada sangat banyak. Sebagian algoritma ini akan kita pelajari minggu depan. Ya, misalnya MLP gitu, yang menjadi dasar dari neural network, kemudian convolution neural network. Nah, ini kita bahas minggu depan. Nah, kemudian dari sisi internal, dari sisi eksternal ada big data sekarang. Data sekarang sangat mudah dikumpulkan. Sekarang semua orang pegang HP. HP kalian itu mengemit gitu, mengirimkan data. Ya, jadi HP kalian sebenarnya mengirimkan data dalam jumlah banyak dan mungkin tidak terbayangkan bahwa HP kalian ternyata merekod bahwa kalian sedang tiduran atau sedang bangun. HP-nya nempel di telinga atau enggak. Ada sensor namanya sensor proximity, silakan cari. Ada sensor proximity di HP kalian. Ada sensor apa namanya? Ada sensor kompas. Kemudian ada giroskop, ada accelerometer. Yang itu merekam kegiatan dari HP kalian semuanya. Ini data dalam jumlah besar. Yang kalau kita bayangkan dulu, barangkali kita nggak akan kebayang bahwa kita punya data ini. Kira-kira gunanya buat apa kalau kita punya data lengkap tentang posisi dan orientasi HP kita? Kita bisa bikin navigasi di dalam gedung tanpa GPS. Ya, kita pakai machine learning atau satu metode AI yang lain, misalnya Kalman filtering. Saya jalan-jalan di luar gedung geodesi, itu kan pakai sinyal GPS plus informasi dari HP saya, posisi, orientasi, kompas, dan seterusnya. Nah, kemudian saya masuk gedung, sinyal GPS hilang. Nah, apakah saya masih bisa membuat peta interaktif real time dari posisi saya dalam gedung? Jawabannya bisa. Kita bikin pakai machine learning berdasarkan data-data yang lain yang sudah dipelajari. Nah, coba lihat, ini nggak kebayang dulu bahwa ini bisa kita lakukan. Data sekarang sangat banyak. Kalau pernah nonton webinar saya di departemen, kita pernah bikin webinar namanya
digital twin, geospatial digital twin. Ternyata saya kelewat lagi waktunya. Slide-nya masih banyak. Sorry, geospatial digital twin. Di kota-kota besar itu sudah banyak yang pakai sensor. Di Jakarta juga seperti itu. Kemarin ada beberapa perusahaan IoT, Internet of Things, yang sempat jadi apa istilahnya kalau di bawah unicorn-nya itulah. Jadi di Indonesia pun sudah banyak pengembang untuk sensor-sensor yang dipasang di gedung, dipasang dimanapun. Dunia nanti penuh sensor yang merekam informasi itu. Kemudian nanti masuk ke bidang digital, data digital. Nah, kita harus ngolah data itu. Ada data set yang jumlahnya sangat besar, metode pengolahannya sekarang sangat mudah. Yang dulu buat kita nggak kebayang. Ngolah data jaring dengan jumlah sebanyak itu, atau fotogrametri dalam jumlah yang sampai ribuan itu nggak kebayang dulu. Sekarang semakin mudah. Kemudian hardware. Kemarin kita pakai TPU, GPU ya, TPU dan GPU. Nah, hardware itu sekarang perkembangannya juga luar biasa, mengikuti hukum Moore. Itu hukum Moore. Semakin banyak kita semakin lama perkembangan hardware akan semakin, kemampuan hardware akan semakin besar dan ukurannya semakin kecil. Hardware semakin besar, ukurannya semakin kecil. Sehingga sekarang HP kalian itu punya kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan komputer yang dipakai oleh para ilmuwan NASA. Misalnya Margaret Hamilton, salah satu namanya. Kalau kalian cari, kalian akan ketemu dia pernah nulis kode yang kalau ditulis tangan, ya memang ditulis tangan itu, dan jumlahnya dari bukunya besar sekali. Nah, yang dipakai oleh ilmuwan NASA itu komputer yang masih sangat simpel sekali. Komputer yang masih sangat simpel, masih sangat sederhana dibandingkan dengan HP kalian sekarang. Kemampuannya sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang massively parallelizable. Kita bisa memparalelkan kemampuan komputasi. Sekarang server ada banyak macamnya di seluruh dunia. Kita mau ngirim pengolahan di server lain bisa. Nah, nanti kita coba sih kalau pakai Google Colab gitu kan, kita ngolah ribuan titik misalnya, gimana caranya? Oh, ternyata bisa cepat karena pakai hardware punya Google. Dan software juga semakin berkembang. Sekarang ada namanya TensorFlow yang ini di open source-kan oleh Google, sehingga perkembangan dari sisi aplikasi itu luar biasa cepat sekali. Salah satunya berkat open source dari TensorFlow. Kalian sekarang udah nggak aneh lagi itu melihat sebuah aplikasi yang bisa mengenali kucing itu adalah kucing. Kan? Kamera kalian sekarang udah bisa melihat sebuah baju itu kan, kemudian nyari model baju yang sama di Google Kamera. Kalian bisa lihat sebuah bangunan, kemudian mencari informasi tentang bangunan itu otomatis. Itu semua berkat software-software yang kemudian di open source-kan. Ada namanya TensorFlow JS atau TensorFlow Lite yang bisa kita pasang di HP. Nah, bayangkan dengan semua perkembangan ini, kalau kita nggak update di bidang geospasial, kita akan ketinggalan. Dan yang mengambil adalah teman-teman kita di sebelah. Ya, kalau sering muncul perdebatan apa yang sebaiknya kita pelajari, misalnya di geodesi, kemudian di tetangga sebelah di TI kok juga belajar tentang JIS, misalnya PWK juga belajar JIS. Nah itu sisi hilir gitu yang semua orang bisa belajar itu. Semua orang bisa belajar software, ArcGIS, QGIS, cukup pelatihan sebulan aja semua orang bisa. Nah, saya nggak mau mengklaim gitu, apakah ini bidang kita atau bukan. Tapi yang jelas kalau kalian nggak belajar, kalian akan ketinggalan. Nah, sekarang bukan masalah ini bidangnya saya atau bukan itu, tapi siapa yang mau belajar. Nah, course itu banyak di internet. Kalian bisa cari aja Coursera, Udemy, kemudian Data Lab, banyaklah macam-macam, Rukemin. Nah, itu semua menyediakan tutorial, panduan gratis, ada sertifikat. Yang mau meluangkan waktu, mereka udah bisa belajar tentang machine learning, tentang deep learning, tentang GIS, tentang analisis spasial, analisis jaring. Nah, yang dicari oleh pasar nanti bukan ijazah. Kalian mau lulus ijazah sarjana geodesi pun, kalau kalian nggak bisa ngolah data misalnya, akan kalah sama teman-teman kita yang di departemen lain dan dia belajar itu.
Ya, gitu ya. Google misalnya daftar nggak butuh ijazah. Kalian tes saja, lolos tesnya masuk. Ada yang mau nyoba daftar Google. Gitu. Nah, itu perkembangan ke depan. Makanya kemudian dari Dikti membuat yang namanya Kampus Merdeka dan lain sebagainya. Nah, waktunya sebenarnya habis. Saya coba sampaikan dulu sekilas tentang aplikasi-aplikasi geospasial di bidang machine learning. Nah, yang paling klasik tentu klasifikasi land use dari Citra. Nanti masuk ke satu bidang yang disebut dengan nama segmentasi di machine learning. Kalau kita nyebutnya klasifikasi dari citra satelit. Ada citra satelit seperti ini dibikin berdasarkan nilai-nilai pikselnya dari sekian bandnya. Kita cari yang mana air, yang mana tumbuhan, yang mana tanah dan seterusnya, yang mana jalan. Ini adalah klasifikasi land use. Ini udah kita kenal dari dulu. Jadi dari dulu kita juga udah paham tentang ini. Nah, apa yang membuat berbeda? Metodenya. Sekarang kita bisa bikin klasifikasi land use dengan jauh lebih akurat berdasarkan data-data yang sedikit. Trainingnya cukup 4, cukup 5 titik. Ternyata kemudian dia bisa membuat data yang lebih detail. Nah, ini hasil yang ada sekarang. Dari sisi klasifikasi land use-nya. Kemudian kita bisa juga mengolah data dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus. Dengan menggunakan misalnya Google Earth Engine, nanti yang ambil PCD akan ketemu materi ini. Kita bisa mengolah citra dari tahun 2000-an sampai sekarang, misalnya atau 2013, Lensa 8, sampai sekarang itu kita olah dan kita dapatkan semuanya sekaligus tanpa perlu download satu-satu, tanpa perlu mengolah satu-satu, cukup dengan beberapa baris kode selesai. Dan hanya berjalan beberapa menit saja. Kemudian simulasi geospasial, geosimulation. Dari parameter-parameter tsunami, kita bisa bikin model-model simulasi yang bisa kita buat dengan lebih akurat. Apakah dulu nggak ada? Ada. Simulasi tsunami sudah ada dari zaman dulu. Software-nya udah ada. Nah, tapi apa yang membuat berbeda? Karena kalau ini contoh yang dari BPPT, dia menggunakan ANN, Artificial Neural Network. Kita bisa tingkatkan akurasinya. Kita bisa masukkan lebih banyak parameter. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Itu hanya dari sisi metodenya saja. Belum dari sisi waktu, jumlah data yang bisa diolah, dari sisi kecepatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian object detection and counting. Kita bisa, ini skripsinya Ali, misalnya, Ali Surajaya. Ada nggak? Nggak ada ya. Skripsinya Ali kalau kalian kenal. Kita bisa bikin, misalnya untuk pemerintah daerah ada yang butuh, wah iya, saya butuh ini objek untuk satu software untuk mengenali jumlah mobil yang lewat di Jalan Malioboro. Nah, itu ternyata berguna sekali buat teman-teman kita yang ada di bidang perencanaan misalnya. Sekarang muncul aplikasi di geodesi gerbang depan, itu bagi yang belum pernah ke kampus ya kasihan dulu. Kalau kalian masuk ke kampus di gerbang depan itu ada kamera yang akan mendetek kalian pakai masker apa enggak. Nah, itu juga aplikasi bidang ini. Kalau ini mungkin nggak kelihatan bahwa ini bidang kita ya. Kemudian ada visual odometry. Visual odometry. Kemarin Perseverance baru landing. Ya, baru landing di Mars. Nah, gimana caranya dia bisa melakukan navigasi, dia bisa belok, dia bisa tahu bahwa di depan ada halangan. Kemudian kita bisa bikin peta dari jalur perjalanannya dia tahu harus menuju kemana. Di Mars nggak ada GPS, berbeda dengan kita di bumi. Kita mau menuju titik B dari A, kita tinggal buka Google Map, kemudian dia akan menghitung jalur tercepat dari titik B ke A. Karena ada GPS, kita bisa tahu akurasinya. Di Mars nggak ada. Apa yang dipakai? Visual odometry. Jadi dia menavigasi berdasarkan kondisi visual. Meskipun saya nggak tahu apakah Perseverance itu pakai lidar atau enggak. Nah, jadi dari kamera yang kakaknya Perseverance siapa namanya? Curiosity. Curiosity itu pakai visual odometry. Ada kamera itu kan. Dia mau belok kemana, maka titik-titik yang ada di situ direkam. Dan ini bisa kita gunakan gitu, untuk keperluan navigasi gitu. Teman-teman yang nanti fokusnya di bidang GGGF, geodesi navigasi misalnya, nanti bisa mempelajari ini. Meskipun ini irisan dengan bidang fotogrametri. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa detek
objek gitu kan menggunakan ArcGIS, kemarin skripsinya Ali seperti ini. Ada mobil, kemudian jumlahnya berapa yang lewat, nanti langsung muncul di peta, kemudian kita melakukan analisis berapa mobil yang lewat, kemudian jenisnya apa, apakah truk, apakah mobil, apakah sepeda biasa, dengan menggunakan pengenalan secara otomatis. Nah, kemudian ini misalnya, ini tadi object counting, kalau kita pakai di CCTV mungkin nggak terlalu kelihatan aplikasi spasialnya. Tapi kalau kita pakai di misalnya drone, atau foto udara, atau citra satelit, nah kita bisa lakukan banyak hal dari sini. Buat teman-teman yang mungkin belum mengambil PCD, nah di PCD misalnya nanti, oke, di PCD kita pelajari tentang bagaimana membuat program yang bisa menghitung secara otomatis pohon sawit misalnya. Kemudian kalau waktunya habis kayaknya saya lanjutkan nanti aja ya, atau nanti kita juga masih punya 2 jam. Dan tadi kepotong setengah jam. Ya, saya sampaikan 1-2 slide lagi. Nanti tolong diingatkan kalau kelewat. Sekarang kita punya data point cloud. Point cloud itu salah satu data yang katanya sekarang adalah bahasa dari informasi geospasial. Akuisisi data yang paling detail sekarang itu adalah point cloud. Kita bisa dapat data yang sangat detail. Nah, hanya masalahnya kita sering berhenti pada akuisisi. Udah dapat data, udah beres itu. Kita belajar tentang cara mengoperasikan TLS, cara dapat datanya, gitu kan. Udah, kita nggak belajar sampai ke pengolahannya. Atau kita belajar pengolahannya, tapi pengolahannya manual. Cara bikin bangunan ya, kita bikin garisnya satu persatu. Apakah salah ya? Nggak juga. Boleh-boleh aja. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang kita bisa memanfaatkan machine learning. Dan ini sudah dipakai. Ini disertasinya Pak Ruli Andaro. Nah, kita bisa lakukan klasifikasi secara otomatis dari titik-titik point cloud, yang mana pohon, yang mana bangunan, berdasarkan apa karakteristiknya pada machine learning. Teman-teman di Hidro nanti akan belajar tentang prediksi pasut. Ya sama, itu ada data, itu kemudian kita pengen cari kira-kira berdasarkan parameter-parameter yang ada, M2, S2, N2, dan seterusnya, bagaimana kecenderungan atau pasut. Kalau di machine learning ini namanya adalah time series data. Nah, saya lanjutkan sedikit ya, sorry ya. Kemudian misalnya ini, kita pengen memodelkan kecelakaan. Kecelakaan itu parameternya banyak. Suhu, kecepatan angin, waktu. Kalau malam lebih sering mungkin jalannya belok, mungkin lebih sering kecelakaan. Penerangan di situ. Kemudian traffic hariannya seperti apa. Datanya sangat banyak. Datanya banyak sekali. Kita nggak mungkin mengolah semua ini secara manual. Nah, kita bisa gunakan machine learning untuk memodelkan mana daerah yang nanti akan sering kecelakaan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu. Teman-teman di GGGF ada nanti misalnya pemodelan troposferik. Kita bisa modelkan troposfer berdasarkan data GPS yang sangat banyak. Dari data-data ini kita gunakan machine learning, kita deteksi kira-kira apa yang disebut dengan nama tropospheric path delay. Intinya, kita bisa menerapkan machine learning dan deep learning pada skenario apapun yang kita bayangkan selama kita punya data, kita punya parameter yang digunakan untuk mengatur rule, parameter-parameter itu, kemudian kita punya jawaban yang kita inginkan. Nah, jadi di semua bidang geospasial kita bisa masukkan ini. Itu termasuk, nah, barangkali ini yang terakhir. Nah, yang disebut dengan nama self-driving car. Ini sudah menjadi normal baru. Banyak di mana-mana. Dan ini bukan orang yang nyetir, ini komputer. Perkembangan bidang kita nanti mau nggak mau akan masuk ke sini. Jadi teman-teman kita di luar negeri geomatik masuknya ke bidang ini. Bagaimana mereka merancang self-driving car, kerjanya di Tesla, kemudian di Voyage, ini Voyage namanya. Nah, mereka mendesain gimana caranya mobil bisa nyetir sendiri, belok sendiri, mengenali apakah di situ ada pengendara, kapan dia harus belok, dan seterusnya. Dari apa? Data LiDAR, ditambah dengan data visual odometri, ditambah dengan deep learning terhadap informasi yang ada di sekelilingnya. Yang mana pejalan kaki. Dan ini sudah jalan. Ini sudah jalan, bukan hanya prototip saja, tapi sudah ada. Ya, saya kira itu
nanti saya akan jelaskan algoritma machine learning sekalian sambil praktek ya, karena nanti juga udah masuk ini. Saya nggak nyangka ternyata lebih lama. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Dhani atas materi yang telah disampaikan. Saya sampaikan pada teman-teman, sekarang adalah sesi untuk istirahat. Selanjutnya sesi praktikum akan dimulai kembali pukul 1 siang nanti. Teman-teman diharapkan bergabung kembali ke Zoom ini lebih kurang 10 menit sebelum sesi kedua dimulai. Terima kasih. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Ya, roomnya saya matikan aja ya buat menghemat. Baik, Pak.